sekarang saya amalkan, dan itu menjadikan saya ya berada di punggungnya harta ini ya. Jatuh ke kanan jurang, ke kiri jurang. Makanya nggak mudah ya dalam urusan rezeki ini. Tapi bismillah, insya Allah kita pelajari. Pertanyaan yang kedua itu bagaimana menghindari dan mencari ulah masuk. Yang baik ketemu yang baik. Yang nggak baik ketemu yang nggak baik. Maka kalau antum ingin mendapatkan yang baik, maka jadikan diri baik. Maka insya Allah ketemu guru yang baik. Ya, ketemu guru yang baik. Kenapa kita ketemu guru yang nggak baik? Karena memang dalam hatinya memang nggak jernih niatnya dan seterusnya. Tapi kalau niatnya bersih, minta kepada Allah, nanti Allah akan tunjukkan. Jadi biarkan Allah yang menunjukkan gurunya kepada kita, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini, di hari Rabu malam tanggal 14 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 25 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama memulai kebiasaan yang baik kita. Dan tekad kita, akad kita ketika kita mulai pengajian Ikram ini, ya, maka insya Allah kita mengaji sampai akhir hayat kita. Ya. Insya Allah kita semua ya menambah keilmuan kita di setiap Rabu malam ini. Insya Allah ada beberapa kitab yang kita akan kaji. Ada Aqidatul Awam, kemudian ada Tafsir Jalalain, ada kitab Riyadhus Shalihin, kitab Nurul Yakin, kemudian ada kitab Ihya Ulumuddin, ya. Semua kitab-kitab dari kalangan ulama yang mu'tabar, yang insya Allah akan memberikan pemahaman yang lebih baik dan benar, ya, lebih jelas, lebih detail, ya, tentang agama kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan apa yang kita lakukan di malam hari ini insya Allah menjadi amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Ini yang ngaji boleh nggak maju ke depan ini? Ya, rasanya kok nggak terlalu jauh ini. Ya, ya, baik. Yang di YouTube, alhamdulillah ya, kita juga mengadakannya secara hibrid. Ada yang offline ya di kantor Magnet Rezeki Center, dan ada yang online ya di Magnet Rezeki TV. Ya, insya Allah kita akan lakukan budaya ini ya. Namanya juga bagus ya, Ikram ya. Indahnya ngaji kitab di Rabu malam ya. Dan Ikram ini asal kata dari arti bahasa Arab ya, apa Ustaz? Memuliakan. Mulia dan memuliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saya mau sapa-sapa dulu ini ya, yang dari suaranya minim katanya ya. Suaranya kecil ya. Oh, alhamdulillah suara sudah jelas ya.
Dari mana saja ini ya? Dari Karawang hadir, Masya Allah. Dari Garut Rika Indriani hadir, Alhamdulillah. Ya, kemudian dari Kota Serang Miss Misriah ya, Masya Allah. Kemudian dari Surabaya Umi Nahdah ya, Umi Nahdah dari Surabaya juga ikut hadir ya. Alhamdulillah. Cikarang ya, Alhamdulillah. Ulfa Sofia ya, kemudian ya Ode 1000, ikram itu memuliakan, Masya Allah. Baik, malam ini ya, sebagaimana majelis-majelis yang mulia ya, kita akan buka dengan fadilah ya. Fadilah atau keutamaan. Apa keutamaan kita berilmu? Apa keutamaan kita ngaji? Apa keutamaan para ulama? Apa keutamaan para guru? Bagaimana posisinya guru di hadapan muridnya? Bagaimana posisi murid di hadapan gurunya? Ya, dan bagaimana kita berakad ya, berazam ya, berniat ya untuk belajar sampai batas mana ya. Nah, nanti kita akan bahas di kitab ya Ihya Ulumuddin ya, untuk menjadi pembuka dari kajian Ikram kita kali ini. Banyak yang tanya ke saya, Pak Nasrullah ya, Pak Ustadz Nasrullah, ada kajiannya setiap kapan ya? Saya bilang saya udah berhenti kajian ya. Dulu saya punya kajian di Masjid Al Barokah ya, setiap hari ya, waktu itu ya, setiap hari. Kemudian ya seminggu sekali juga ya. Kemudian karena saya fokuskan pada training, akhirnya majelisnya ditutup dulu. Majelisnya ditutup dulu, fokus training ya, keliling Indonesia ya. Sampai 70 angkatan pada saat itu camp, alhamdulillah Allah kasih libur ya, dengan adanya COVID-19 ya. Nah, setelah COVID-19 mulai lagi ya, pada nanya, Ustadz, kita mau memperdalam ilmu magnet rezeki ini. Sebenarnya ilmu magnet rezeki ini kan ilmunya Islam juga ya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui pendekatan rezeki. Dan alhamdulillah banyak yang selesai ya. Banyak yang selesai persoalannya dengan menggunakan ilmu magnet rezeki. Nah, setelah itu kita dalami, apalagi di spiritual meter itu ada ya -8 sampai +8 ya. +6 ini ikram ya. +6 ini ikram ya. Memuliakan dan membahagiakan orang lain. +6 pengabdian. Tapi bukan hanya sekedar di situ ya, +6 harus ditambahkan menjadi +7 ya, menjadi +8 ya. Dan kajian-kajian dari +1, +2, +3, +4 dan seterusnya sampai +8 itulah yang akan menjadi pengayaan di ikram ini ya. Jadi insya Allah kita akan membahas kitab-kitab yang mu'tabar ya. Kita akan membahas, nanti kalau ada pertanyaan juga silahkan ya. Nanti mudah-mudahan sekarang kita mulai saja majelisnya ya, dengan ya tadi sudah kita baca sama-sama Al-Fatihah. Saya mau ngajak kita ya untuk solawat magnet rezeki dulu, boleh ya? Adik-adik bisa, anak-anak semua bisa mengikuti ya. Ya. Kita sama-sama ya bersolawat magnet rezeki ya. Cuma nggak panjang-panjang ya, cuma 2 syair aja. Sampai bijahi tohar rasul, balik ke la ilaha illallah, al malikul hakul mubin, selesai kita bahas ya kitab ya. Dan insya Allah kita kajiannya mulai dari maghrib berjamaah ya. Kemudian setelah itu ya kajian sampai isya. Mungkin mohon izin isyanya agak kita mundurkan sedikit ya. Bagi teman-teman yang di daerah yang lagi nonton live, bisa di pause dulu ya, sholat isya dulu ya, jangan ngikutin kita ya. Karena bisa diulang, kalau di sini nggak bisa diulang ya, nggak bisa di stop. Yang di sini kita panjangkan sedikit ya kajiannya, baru setelah itu mungkin sekitar 20 menit baru kita sholat isya dan makan-makan ya. Ini udah siap belum Ustaz makan-makannya? Siap ya, insya Allah. Kebuli ya. Pokoknya ya setiap Rabu malam kita makan-makan ya, setiap Rabu malam ya, Rabu malam makan-makan. Habis makan-makan selesai ya, kita pulang ya. Jadi nggak lama kajiannya, cuma dari maghrib ke isya kita makan-makan. Yang mau konsultasi dan seterusnya silahkan nanti ya, yang di YouTube ya bisa datang ya ke acara ya Ikram secara offline ya. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur
Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin bijahi Rasul. Jud Rabbana bil qabul wahab lana kulla sul. Rabbi istajib li amin. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. Sallu ala nabi. Berikutnya, mari sama-sama kita bacakan kitab, ya, kitab yang sekarang kita buka. Tadi sebelumnya ada kitab Aqidatul Awam, ya, kemudian Riyadhus Shalihin yang tadi kita buka di awal, tapi nampaknya sebagai bagian dari adab kita, ilmu, agar kita mengetahui betul-betul bagaimana posisi ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kaji, dan sumber yang menurut saya paling baik adalah dari kitab Ihya Ulumuddin, ya. Salah satunya, ya, semua kitab pasti bagus, ya, tapi yang sekarang ini kita mau ngambil sumber dari salah satu kitab yang paling mu'tabar, ya, di kalangan umat Islam, di Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, ya. Dan kita masuk ke bab tentang, ya, Fadilatul Ilmi. Kepada Ustadz Ali Murtado dipersilakan untuk membacakan kitabnya, Ustadz. Baik, siap Ustadz. Kita di kitab Ihya Ulumuddin sudah tampil kan? Mas Farhad, halaman 11. Babul awal fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allum wa syawahiduhu minan naqli wal aql. Fadilatul ilm syawahiduha minal Qur'ani qauluhu azza wa jal yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, maka meninggikan siapa? Allah alladzina, orang-orang, amanu yang beriman, minkum di antara kalian, walladzina dan orang-orang, utul ilma yang diberikan ilmu, darajat dengan beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Wa fi ayatin ukhra, di dalam ayat yang lain, lanjutan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Surat Az-Zumar, hal, apakah, yastawi, sama. Allah bertanya, gitu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama alladzina, orang-orang, ya'lamun, orang-orang yang mengerti, tahu, wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui. Surat Az-Zumar ayat 9. Dan keutamaan di antara ulama adalah, cukup dulu, Ustaz. Nanti bisa tolong dikasih tahu halamannya berapa, Ustaz? Ya, kayaknya yang di sini 11. Agak berbeda. Kita bahas, ya, tadi yang dibacakan oleh Ustadz Ali Murtada langsung, ya, Fadilatul Ilm.
keutamaan ilmu dan belajar. Disebutkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat ya Al-Mujadilah ayat yang ke 11 ya. 11 tuh. 11. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, di sini ya berarti orang-orang yang dapat ilmu, orang-orang yang punya iman ditambah ilmu. Di sini ada syaratnya yarfa'illahu alladhina amanu ya. Walladzina utul ilma. Ya, jadi ada keterangan di situ orang yang berilmu setelah fondasinya iman. Ada orang yang berilmu tapi fondasinya bukan iman. Fondasinya duit. Ada. Fondasinya duit, ya. Belajar S1 supaya kerjanya digaji gede. Ya. Belajar profesi supaya ya dapat jabatan. Nah, ini fondasinya duit ini. Makanya ayatnya jelas sekali yarfa'illahu alladhina amanu ya minkum wa amilus walladzina utul ilma mati handphone anak ya. Walladzina utul ilma darajat ya. Nah, jadi fondasinya iman dulu ya, maka kemudian setelah itu ditambah ilmu, maka dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Nah, mudah-mudahan kita semua nanti insya Allah naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa derajatnya? Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebutkan para ulama itu memiliki derajat sebanyak 700 tingkatan derajat dibandingkan dengan orang beriman yang biasa. Jadi ini orang beriman, ya, ini orang yang berilmu. Berapa derajat? 700 derajat. Jadi ini ulama, ya, ini ulama. Ya, makanya kita melihat ulama ini Masya Allah. Ya, melihat ulama ini harus dengan pandangan yang sangat tinggi dan mulia. Bagaimana kalau kita ngelihat presiden? Ya, kita ngelihat presiden Masya Allah, mulia sekali rasanya. Sementara ulama kedudukannya 700 derajat dibandingkan dengan orang biasa. Ya, makanya kenapa ya kalau ada orang yang cium tangan bolak-balik biasa aja. Ya, memang begitu karena saking mulianya. Saking tingginya. Dan 1 derajat, jadi kan 700 derajat. Dari 1 derajat ke derajat yang lain, dari derajat 1 ke derajat 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, setiap 1 derajat ini 500 tahun perjalanan. Allah, ya. Nah, itu dia. Jadi derajat yang ditinggikan di sisi Allah ini Masya Allah. Sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana jarak di antara derajat pertama dengan yang kedua sejauh perjalanan 500 tahun. Nah, makanya yuk sama-sama kita ya, posisi ikram ini kita untuk memuliakan ilmu setinggi itu, ya. Nah, yang kita tidak ingin juga ya, di sini wah Ustadz Ali nanti minta dimuliakan 700 kali lipat dibanding di bawah ya. Sekarang sih cuma ya posisinya tinggian sedikit ya. 30 cm ya. Bukan juga, tapi yang kita ingin ikram di sini adalah ikram ilmu, ikram ulama. Para ulama yang menulis kitab ini derajatnya itu Masya Allah. Jadi ketika antum menerima ini sekarang ini, ya, menerima kitab ini seperti menerima Masya Allah gitu ya. Ini saya menerima kitab dari dari manusia yang sangat agung yaitu Imam Ghazali. Ya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang lebih mulia, orang tua atau guru? Coba jawab dulu ini ya. Mana lebih mulia? Orang tua atau guru? Orang tua. Ya. Guru. Mana lebih mulia? Orang tua? Orang tua. Ya. Sama guru? Guru. Ya. Siapa yang jawab guru? Angkat tangan. Ya. Siapa yang jawab orang tua? Siapa yang ditanya apa aja nggak jawab? Ya. Jawaban yang betul adalah yang lebih mulia di antara orang tua dengan guru adalah guru. Ya. Orang tua, menurut buku ini, ya, menurut Imam Ghazali, orang tua itu menghantarkan ke dunia. Orang tua itu menghantarkan ke dunia, sementara guru menghantarkan ke surga. Ada nggak orang tua yang cuma sekedar ngelahirin? Ada? Ya, ada. Ya.
Habis itu dibuang di tong sampah ada? Masa yang begini lebih mulia daripada guru? Ya. Enggak, ya. Jadi ridhonya ya Allah, ridallah birridal walidain. Ya, ridho Allah berdasarkan ridho orang tua. Betul sekali. Kalau ini saja Allah ridho, kalau ridho orang tua, lalu bagaimana ridhonya guru? Maka ridhonya guru melebihi ridhonya orang tua. Karena orang tua hanya nganterin ke dunia, sementara guru menghantarkan ke surga. Itu dia derajatnya, ya, derajatnya guru. Makanya masya Allah, ya, kita harus sangat memuliakan guru, lebih di atas, ya, di atas orang tua. Tapi ada nggak orang tua yang ngajar bagus kepada anak? Ada. Orang tua yang membimbing anaknya dengan baik, ada. Orang tua yang ngasih pelajaran yang baik pada anak, ada. Orang tua yang ngasih biaya pendidikan, ngasihin pesantren yang baik kepada anak, ada. Maka orang tua ini derajatnya orang tua plus guru. Ya. Orang tua plus guru. Ya. Jadi ada orang tua biasa yang cuma nganterin ke dunia, ada guru yang menghantarkan ke surga, dan derajat di atasnya orang tua yang berfungsi sebagai guru bagi anak-anaknya. Nah makanya sekarang ya, ini orang tua mau nggak jadi guru sekaligus ya, mau? Kalau kita mau, maka perlu yang namanya ilmu. Ya, ada orang tua yang ya cuma ya nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, cuma numpang lewat. Kenapa? Karena nggak mau ngaji. Ya. Nah sekarang ini kita insya Allah datang ke sini, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Makanya ditambahkan lagi dalam surat, ya, mana nih ya? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, ada nggak, sama nggak orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ya, masya Allah. Lanjut Ustaz. Tentunya tidak sama ya. Yang lebih mulia adalah orang yang punya ilmu. Baik. Dan Imam Ghazali menyebutkan beberapa ayat yang lain Ustaz, di antara keutamaan ahli ilmu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama sesungguhnya yakhsha, takut Allah kepada Allah. Siapa di antara hamba-hamba Allah yang takut pada Allah? Min ibadi, dari hamba-hambanya, al ulama, yaitu para ulama. Semakin tinggi keilmuannya, maka semakin takut kepada Allah. Watilka, dan di ayat selanjutnya dalam surat Al-Ankabut ayat 3, watilkal amsalu nadribuha linnas. Watilka, dan itu al-amsal, contoh-contoh atau perumpamaan, nadribuha, kami berikan linnasi, kepada manusia. Wama yaqiluha, dan tidak bisa memahaminya illa, kecuali al-alimun, orang-orang yang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat 43. Dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Maka cirinya ulama, jadi kita juga, wah ini ulama ini, jangan-jangan ini ya, yang ini baru nih. Ya. Ulama sama baru. Ya. Nah ini ulama nih, ini baru ini. Ya. Yang mana yang ulama itu? Ya. Apakah yang disebut sebagai kiai haji? Apakah yang disebut sebagai habib? Ya. Apakah yang disebut sebagai ya syayid? Apakah yang disebut sebagai ya maulana dan seterusnya? Gelar-gelar yang ada di depannya itu adalah satu alat bantu dari manusia. Oh ini kiai. Setelah itu ya kita mencoba untuk mendalaminya. Maka kenapa dia disebut kiai? Masya Allah, ternyata betul. Beliau itu disebut kiai bukan karena ilmunya yang tinggi, tapi karena takutnya yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ya, kalau ilmunya dipakai untuk berani kepada Allah, itu bukan ulama namanya. Kalau dia berilmu tapi merasa diri dia lebih hebat, itu bukan ulama. Maka ulama ini ya, siapa yang paling takut di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia yang ya disebut sebagai ulama. Maka jauhi orang-orang yang nggak takut sama dosa, jauhi. Jijik sejijik-jijiknya ya terhadap orang yang nggak takut sama dosa. Ya. Maka kalau kita punya teman, dia ngomong kayak gini, ya, wah gue semalam minum bir, ya, enak banget bir itu ya, ya, itu dosa loh, apaan dosa, ya, gue sih udah tahu dalilnya, nah dalilnya, gitu kan, oh dia tahu dalil, ya. Terus dia bilang gini, terus saya mabok apa salahnya? Nah yang kayak gini, itu langsung jauhi. Sebagaimana kita menjauh dari sarang singa.
jauh sejauh-jauhnya. Ya. Ada orang ya yang dia mau jadi wali kota misalnya. Tapi dia bilang, ya, saya tuh udah melakukan dosa ini. Apa yang salah dari dosa saya? Ini harus tinggalin. Tinggali sejauh-jauhnya seperti menjauh dari sarang singa. Maka derajatnya yang kita dekati itu adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang takut sama hantu. Enggak ya? Hantu mah enggak usah ditakutin ya. Itu kan hantu itu kan cuma halusinasi. Yang kita perlu takut sama dosa. Yang makin banyak takutnya sama dosa, itulah yang harus kita jadikan guru. Udah tahu derajatnya ya? Udah tahu cirinya ya dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian dan perumpamaan itu kami buat ya untuk manusia di mana yang tidak memimpin kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, kita lanjut Ustaz. Wa fi hadis Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama, para ulama-ulama itu warasatul anbiya'i, pewaris para nabi. Wa fi hadisna akhar afdalun nasi al-mu'min. Afdalun nasi al-mu'min. Semulia-mulianya orang yang paling atau sebaik-baiknya manusia, al-mu'min yang beriman. Al-alimul ladzi, al-alim adalah orang berilmu. Alladzi yang inihtija ilaihi, jika dia dibutuhkan nafa, maka dia bermanfaat. Inistughniya anhu, inistughniya, dan jika tidak dimanfaatkan atau tidak dibutuhkan anhu darinya, akhna nafsahu, maka dia cukup untuk dirinya sendiri. Setidaknya dua-duanya sama-sama bermanfaat. Dan dalam hadis yang lain, al-iman uryan, iman itu telanjang. Walibasuhu at-taqwa, dan pakaiannya adalah at-taqwa. Wazinatuhu, dan perhiasannya ada al-haya'u, rasa malu. Wa thamratuhu, dan buahnya adalah al-ilmu. Masya Allah. Ini indah sekali Ustaz. Bisa sedikit dijelasin Ustaz? Gantian. Saya kira tukang baca aja Ustaz. Baik Ustaz. Nanti nyiapin tembak langsung ini. Baik, di sini baginda Rasul menyampaikan poin besar afdalun nasil mu'min al-alim alladzi ilaihi nafa. Poin besar adalah tadi sampaikan Ustaz Nasrullah di plus 6, yaitu bagian ketika kita memuliakan orang lain gitu kan. Dan setidaknya orang yang berilmu itu memiliki kemuliaan untuk memberikan kemuliaan pada orang lain. Ada nilai kemanfaatan yang diberikan orang lain. Jikapun misalkan ilmunya tidak dimanfaatkan oleh orang lain, tidak mengisi kajian atau tidak mengajar, ustughni anhu akhna nafsah, maka ilmu itu bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Misalkan seorang alim yang tahu tentang tata cara sholat gitu kan, setidaknya kalaupun tidak menjadi guru sholat, tapi tetap ketika beliau sholat akan manfaatkan ilmu itu. Dan ini hadis yang luar biasa, al-iman uryan, keimanan itu seperti orang yang iman itu telanjang. Walibasu taqwa, dan pakaian yang menutupinya adalah ketakwaan. Wazinatul haya, dan perhiasannya adalah rasa malu. Dan puncaknya buahnya adalah dari mana? Dari ilmu. Masya Allah. Jadi orang yang berilmu itu barang-barangnya bermanfaat, sendiriannya bermanfaat. Ya, itu ilmu. Kalau harta, barang-barangnya rebutan, ya, sendiriannya ketakutan. Ya. Betul nggak? Itu harta tuh. Barang-barangnya rebutan. Ini derajat antara ilmu dengan harta. Ilmu ini barang-barangnya bermanfaat. Kalau kita barang-barang berdekatan dengan orang yang berilmu ini seperti berdekatan dengan tukang minyak wangi. Kita dapat wanginya, kita dapat ilmunya, kita dapat barokahnya, kita dapat pemahamannya. Ya. Sementara ketika seorang yang berilmu ini sendirian, maka ilmunya menjaga dia. Ilmunya menjaga dia. Misalnya dia udah belajar tentang ya menundukkan kepala. Kan ada ya pelajaran menundukkan kepala. Ada menundukkan kepala. Pelajaran menundukkan kepala. Dalam surat An-Nur ayat 31. Coba dibuka ya. Surat An-Nur ayat 31. Ya. Surat An-Nur ayat 31. Ini salah satu kontennya. Ini konten ilmu. Ya, ada Ustaz. 24 ayat 31. Ya. Satu lagi. Ya, ini 30. Oh, satu lagi. Yang atas 29 berarti. 21 30 berarti. 24 30. Ya. 24 30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Kullil mu'minina, katakanlah kepada lelaki yang beriman, ya, hendaklah mereka menahan pandangannya. Yaghuddu min absarihim. Hendaklah dia menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang ini yang 30 untuk laki-laki, yang 31 untuk perempuan. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna dan seterusnya. Ya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, ini ilmu. Ayat Al-Qur'an. Ya. Kalau orang yang beriman ini tahu ayat ini, maka barang-barangnya dia ngingetin. Ya, barang-barangnya dia mengingatkan. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, matanya ditahan, ngelihat yang ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih mata. Karena 80% dosa masuk lewat mata. Nah, pada saat dia sendirian cuma sama HP, anak santri alhamdulillah ya kejaga ini ya. Iya, alhamdulillah di pesantren ya. Pas pulang sebentar lagi nih ya. Nah, pas sendirian, pertanyaannya, apakah ilmunya menjaganya? Ataukah dia kalah dengan hawa nafsunya? Nah, jadi itu ukurannya. Tahu-tahu tiba-tiba ya scrolling ya, ngelihat TikTok gitu, ya. Terus menikmatinya. Nah, berarti ya orang ini udah nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang ini nggak takut sama Allah dalam urusan ini mata ini. Ya. Ya. Nah, ini azan, kita tunggu sebentar ya. Nah, kita dengarkan satu azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Tadi Ustadz bacakan al-imanu uryan walibasuhut taqwa. Jadi iman ini masih starting. Ibarat anak bayi baru lahir kagak pakai baju. Nah, itu iman. Jadi iman ini nggak pakai baju. Bayi nggak pakai baju. Ya. Kedinginan, ya. Walibasuhu at-taqwa. Dan pakaiannya adalah takut. Ya. Takut kepada Allah. Jadi kalau kita nggak takut kepada Allah, maka dia ya
dia sudah telanjang. Ya. Ini sesuai dengan ya salah satu tamsil ketika auratnya Nabi Adam dan Hawa terbuka. Apanya yang terbuka? Takwanya yang terbuka. Takutnya kepada Allah yang terbuka. Ya, takwanya. Ya. Kemudian, ya, jadi kalau kita nggak takut sama Allah, itu kita berarti imannya ya itu, ya, seperti bayi nggak pakai baju. Ya. Setelah itu, ya, perhiasannya adalah rasa malu. Tambahin cincin, tambahin gelang, ya, kalau perempuan, ya, tambahin bros, tambahin apa? Apa sih Bunda Ucu di sini tuh apa sih? Ya, ini kan, ya, peniti yang ada tulisannya magnet rezeki, ya. Ya, pin, perhiasan, jam tangan, ini perhiasan. Perhiasannya apa? Rasa malu. Jadi kita kalau punya rasa malu, maka ya, jadi sudahlah dia pakai baju, terus tambahin perhiasan. Bagaimana kalau seandainya wanita-wanita sekarang ini udah nggak punya rasa malu, menunjukkan ya hal-hal yang ya dia ingin menarik perhatiannya di Facebook, di YouTube, di TikTok, ya, di Instagram. Ya. Ini orang yang nggak punya rasa malu. Ini anak-anak santri jangan pilih wanita begitu untuk jadi istri, ya. Kalau ada yang kayak gitu, udah langsung. Ya. Kalau anak santri ini nyarinya itu yang dipingit, ya. Yang nggak keluar rumah, ya, matanya nggak melihat yang maksiat, ya, seperti ya ibunya Imam Syafi'i, ya. Nah itu. Jadi kalau nggak punya rasa malu, Masya Allah, na'udzubillah. Makanya kalau bisa presiden kita punya rasa malu, ya, presiden kita. Kita doa mudah-mudahan. Karena kalau udah nggak punya rasa malu, udah setelah itu nggak pakai baju, ya. Setelah itu ya sudah. Jadi manusia yang mayit. Jadi kalau orang yang nggak punya iman apa? Ya mayit. Orang yang punya iman baru dia hidup. Ya, punya takwa pakai baju. Ya, punya perhiasan, ya, berarti punya rasa malu. Nah, kan gitu. Baru kemudian buahnya, tutur katanya, manfaatnya, itulah ilmu. Jadi ilmu ini bukan cuma sekedar yang diketahui, tapi yang dia amalkan, itulah ilmu. Masya Allah, ini kalaulah seandainya boleh kita ambil satu bagian dari ilmu kita malam ini, ya ini satu bagian dari yang, ini kata-kata siapa Ustaz? Hadis ya? Al-iman uryan. Coba ulangi, al-imanu uryan. Al-imanu uryan. Al-imanu uryan. Walibasuhu at-taqwa. Walibasuhu taqwa. Walibasuhu taqwa. Walibasuhu taqwa. Al-imanu uryan. Walibasuhu taqwa. Wazinatuhu al-haya. Wazinatuhu zinatuhu ini zinatun, ya, itu berarti perhiasan. Wazinatuhu al-haya. Al-haya ini rasa malu. Wasamaratuhu al-ilmu. Ya, mudah-mudahan kita dapat hikmah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Ustaz. Aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilm. Aqrabu, terdekat, an-nasi manusia terdekat, min darajatin nubuwah, min dari darajah derajat, an-nubuwati kenubuwahan. Siapa mereka? Ahlul ilmi, ahlul ilmi. Dan dua, wa ahlul jihadi, dan ahli jihad. Amma ahlul ilmi, adapun ahli ilmi, fali annahum, karena sesungguhnya mereka sesungguhnya dalu menunjukkan an-nasa kepada manusia, alama terhadap apa ja'at yang datang, bihi terhadapnya, ar-rusul. Wa amma ahlul jihati, dan adapun ahli jihad, fajahadu mereka berjuang, biasyafihim dengan pedang-pedang mereka, ala ma ja'at terhadap apa yang telah datang, bihi dengan ma tadi, ar-rusul, rasul. Gitu. Satu lagi. Al-alimu aminullahi fil ard. Al-alim, orang-orang yang berilmu itu adalah aminullah, orang-orang yang dipercaya Allah fil ardi, di muka bumi ini. Masya Allah. Kashful kafi kita.
manusia yang paling dekat derajat kenabian adalah para ulama. Jadi sekarang ini kan kita rindu sama Nabi. Siapa yang rindu sama Nabi? Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya ya dekat dengan Nabi insya Allah. Nah kalau kita pengen dekat sama Nabi, maka kita harus dekat dengan ulama. Ya. Manusia yang paling dekat derajat kenabiannya adalah para ulama dan para mujahid. Ya. Alhamdulillah kita punya mujahid di sini ya. Ya mujahid ya. Lagi izin hari ini ya. Dan para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ketemu para pejuang di jalan Allah, ya, insya Allah juga para CTMR Pak Arif adalah para mujahidah. Insya Allah. Jadi kalau kita nggak bisa dapat derajat ulama, maka jadilah derajatnya para mujahid. Ya, mujahid ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ulama disebabkan mereka telah bersungguh-sungguh menunjukkan manusia kepada apa yang dibawa oleh para rasul. Sedangkan para mujahid, mereka telah berjihad menggunakan pedang mereka demi menegakkan apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi dua-duanya mulia. Jadi yang paling dekat ya, jadi kalau bisa deketin orang, ya, dekatin ya para ulama dan para mujahid. Ya. Di sini nggak disebut ulama dan umara. Biasanya kan begitu ya, ulama dan umara. Ulama dan umara. Dalam hadis ini tidak disebut umara itu. Ya. Umara ini kan yang memimpin manusia. Presiden, ya. Kemudian siapa lagi? Gubernur, wali kota, ya. Kalau presidennya tidak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nggak perlu didekati. Ya. Malah kalau bisa dijauhi. Ya. Dijauhi sejauh-jauhnya. Ya. Jadi para pejabat itu sebisa mungkin dijauhi. Kenapa? Karena kita dekat pejabat itu biasanya pengen dapat pengaruh, duit, ya, kemudahan. Ya. Nah, jadi yang bisa didekati itu siapa? Para mujahid, para pejuang di jalan Allah. Kalau dia adalah presiden dan sekaligus mujahid, nah ini, ya, masya Allah. Makanya tadi tuh derajatnya ada yang orang tua, cuma sekedar orang tua aja, enggak jadi guru. Ya. Maka orang tua yang guru ini masya Allah. Jadi mudah-mudahan ya kita dekat dengan keduanya, ya, dekat dengan ulama dan juga dekat dengan para mujahid, ya. Karena Nabi yang memerintahkan kepada kita. Seorang ulama adalah hamba yang dipercaya oleh Allah di muka bumi. Jadi ulama adalah hamba yang dikasih amanat oleh Allah, ya. Untuk apa? Untuk mendidik manusia. Makanya ya kita harus nyambung nih. Ya, mudah-mudahan Ikram ini membuat kita dekat sama ilmu. Ya, amin, Allahumma amin ya. Nah, jadi ajak juga ya teman-temannya, sahabatnya ya. Ini pembukaan ya. Silahkan yang ingin datang ke kantor MRC ya, udah siap dah kita ya. Sekarang malu-malu aja kita ya nyebarin ya. Nanti cuma memang kajiannya setiap Rabu malam. Ya, makanya namanya Ikram ya. Kita salawat dulu anak-anak santri ya yang waqfir likulli dzunub sampai summa salatu wassalam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Waghfir li kulli dhunub Wastur li kulli al-uyub Wakshif li kulli al-kurub Wafi adhal mu'zin
Assalatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was-sahbi wat-tabi'in. La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Sallu ala nabi. Lanjut satu halaman lagi Ustaz. Tashfa'u, memberikan syafaat yaumal kiamati, di hari kiamat. Siapa itu? Al-anbiya'u, para nabi. Tsumma, kemudian al-ulama'u, para ulama. Tsumma syuhada, setelah itu para ahli syahid Ustaz. Masya Allah. Siapa di sini yang mau dapat syafaat? Ya, syafaat ini disebutkan tashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya. Yang mau dapat syafaat, temuin para nabi. Ya, temuin para nabi. Ada nggak nabi sekarang? Ada di hati kita. Ya, insya Allah. Tapi kalau nggak ketemu nabi, maka apa kata hadis ini? Ya, summal ulama. Maka carilah syafaat itu dari ulama. Ya, makanya nggak berlebihan kalau ada orang yang cinta ulama itu. Ya, karena nanti akan memberikan syafaat. Ya. Jadi Nabi memberikan syafaat, ulama memberikan syafaat, dan summa syuhada, kemudian para syuhada. Jadi orang-orang yang mati syahid, ya, di kalangan kita insya Allah akan memberikan syafaat. Siapa aja orang yang syahid? Wanita yang mau melahirkan meninggal dunia, syahid. Yang meninggal karena COVID kemarin, syahid. Ya. Meninggal karena tenggelam, syahid. Meninggal karena ketabrak kontainer, enggak syahid. Ya. Itu namanya mati syahid. Ya. Tapi mudah-mudahan husnul khatimah, ya. Husnul khatimah. Tapi bukan mati syahid. Yang mati syahid itu tadi, ya, ciri-cirinya tadi. Nah, mudah-mudahan kita, ya, kayak Yayat itu mati syahid itu. Ya. Makanya bisa memberikan syafaat itu. Tapi waktu hidup, ya, jangan pas udah mati datang, ya, ke kuburnya, karena bisa dapat memberikan syafaat. Enggak, cuma kita kirim doa. Ya. Dengan doanya itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini juga amal soleh kepada beliau. Ya. Coba Arabnya Ustaz. Fathul Muslih. Waqala Fathul Musili, rahimahullah ta'ala, seorang ulama, Fathul Musili, ingatin baca Musili. Alisal maridu, bukankah orang-orang sakit, idza, orang sehat, idza, ketika muni'a atau dilarang untuk makan, wasyarab, dan minuman, waddawa, dan obat-obatan, yamutu, dia meninggal, maka para jamaahnya mengatakan qalu, bala, mereka la, betul, qala kadzalika, maka Imam pun mengatakan kadzalikal qalbu, begitu juga dengan hati. Idza muni'anhul hikmah, jika dia terlarang atau tercegah dari hikmah, wal ilm, dan keilmuan, salasata ayyamin, 3 hari saja, yamutu, dia akan mati. Masya Allah. Kebaca nggak nih? Tadi kebaca ya? Pak Eldrin kayaknya fasih banget bacanya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini ulama namanya Fathul Musili.
Beliau pernah berkata kepada orang-orang di sekitarnya, bukankah orang yang kalau lagi sakit itu, ya, kemudian nggak makan, nggak minum, jadi udahlah nggak sehat, nggak makan, nggak minum, nggak berobat. Ya. Jadi orang yang nggak sehat, nggak makan, nggak minum, nggak berobat, dia mati nggak kira-kira? Kata ulama Fathul Musili ini, ya pasti mati. Sunnatullahnya begitu, walaupun kematian itu ada di sisi Allah. Tapi kalau dia udahlah nggak sehat, nggak makan, nggak minum, nggak berobat, pasti mati. Begitu juga dengan hati. Nah hati kita ini, ya, hati ini seperti tubuh tadi. Udahlah dia nggak sehat, makanannya YouTube, TikTok, Facebook, ya, makannya racun, minumnya racun, gitu. Ya nggak diobati, kira-kira hatinya mati nggak kira-kira? Masya Allah. Kalau Dajjal memimpinnya, udah langsung tune in udah. Dajjal muncul nanti nih, ya. Login sudah. Ya. Aku Dajjal. Oh siap gitu. Ya. Asyhadu. Ya. Annad Dajjal. Nah, nauzubillah, summa nauzubillah. Itulah hati yang mati. Ini lagi diciptakan hati yang mati ini. Nah 3 hari kata Fathul Musili, 3 hari nggak ngaji. Nah ini kita seminggu nih kita. Ya, ini hati-hati yang mati nih. Ikram Rabu, ya, Kamis, Jumat, Sabtu, ya, Minggu mati dah. Ya. Minggu mati, nunggu lagi Rabu. Ya, mana Ikram nih? Senin, Selasa, Rabu baru hidup lagi. Ya, Masya Allah. Berarti kita ngajinya kagak bisa seminggu sekali, Ustaz. Makanya jangan cuma ikram. Jangan cuma ikram. Tapi ikram ini, ya, ikram ini Masya Allah ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita setia sama ikram ini ya. Ini muka-muka yang ada di sini nggak boleh minggu depan kalau kagak hadir berarti lagi mati. Hatinya lagi mati. Ya, makanannya TikTok. Ya, ini lagi pada makan TikTok semua ini. Ya, makan racun semua. Ya. Jadi kalau minggu depan pada nggak datang, udah kepasti dah. Makanya mudah-mudahan kita datang ke sini, barokahnya ada nih, Masya Allah. Kita ngaji kitab nih, ngambilnya sumbernya dari kitab. Ya, pasti ada yang nyangkut, dapat tuh. Maka bagaimanakah kalian kalau seandainya ada hati yang nggak diisi ilmu 3 hari, pasti dia mati. 3 hari. Anak santri beruntung ini, tiap hari dapat ilmu, betul ya. Masya Allah, hidup semua ini. Ya. Tahajud tiap malam, yang ini tidur tiap malam. Ini puasa Senin Kamis. Ya. Yang ini makan baik. Ya. Masya Allah. Sahur terus ya, sahur kagak berhenti-berhenti. Ya. Masya Allah. Ya ini kita guyon ya. Tapi mudah-mudahan jadi doa. Ya. Ini saya bacakan langsung artinya Ustaz. Fathul Musili benar, sebab makanan hati ialah ilmu dan hikmah. Bahkan dengan keduanya hati bisa hidup, bergairah kembali. Nah mudah-mudahan dengan ikram ini kita bergairah kembali. Hati kita gitu hidup ya, sama halnya makanan dan minuman bagi tubuh. Siapa yang kehilangan ilmu, hatinya akan menderita, di mana kematian merupakan suatu kelaziman baginya, sedangkan ia tidak menyadarinya ya. Sebab berbagai kesibukan dunia telah melumpuhkan sendi-sendi perasaannya, dan ketika kematian telah menelanjangi berbagai kesibukan yang melenakan tersebut, maka ia pun akan mengalami rasa sakit yang teramat hebat serta merasakan penderitaan yang tidak berujung. Itulah makna dari sabda Rasulullah SAW, "An-nasu niyam fa idza matu intabahu." Ya, fa idza matu intabahu. Manusia itu memiliki sifat mudah terlena. Manakala ajal atau kematian telah mendatangnya, baru ia sadar. Jadi udah mati baru sadar. Nah itu orang ya, Masya Allah, mati baru sadar. Makanya mudah-mudahan kita sadarnya karena ilmu. Sedikit lagi Ustaz, terakhir sampai halaman terakhir. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tad'u, pasti akan meletakkan ajnihatahu, sayap-sayapnya, li talibil ilmi, terhadap pencari ilmu, ridon, bentuk sebagai ridho, bima yasna, terhadap apa yang dia lakukan. La antak dua fatata'allam, la antak dua, ketika engkau bepergian, fatata'allam, dan kau belajar, baban minal ilmi, baban satu bab saja, minal ilmi, dari ilmi.
khairun itu lebih baik min antusollia dari engkau sholat di rokaatin 100 rakaat. Allah. Nah ini dia ya. Jadi sesungguhnya para malaikat bersama-sama merebahkan sayapnya. Jadi kan sayap itu kan ada yang merentangkan sayap, zep. Nah, itu kan merentangkan sayap, ya, merentangkan sayap. Ada juga yang mengepakkan sayap, zep. Nah ini mengepakkan, ya. Ini merentangkan, zep. Ini mengepakkan. Nah ini merebahkan sayap, ya. Merebahkan sayap itu kayak apa tuh, ya? Nah, kalau kayak ayam itu meluk anak-anaknya. Nah ini sekarang malaikat ini sekarang lagi, jadi ketika majelis ilmu diadakan, malaikat itu sedang merebahkan sayap-sayapnya. Jadi kita lagi dipeluk oleh malaikat Allah. Ya, Masya Allah ya. Ini dia, ya. Karena ridho terhadap apa yang dilakukan. Jadi malaikat ini lagi meluk kita semua. Kayak ayam yang lagi, ya. Kita kan kayak ayam kehilangan induk. Ya kan? Tanpa ilmu, kita ayam yang kehilangan induk. Dan hari ini ikram menghidupkan hati kita semua. Amin Allahumma amin. Maka malaikat ya melingkupi kita semuanya insya Allah. Terakhir, bisa dijelaskan Ustaz? Terakhir Ustaz. Mana tuh? Lan taghdu wa fatata'allam baba minal ilmi khairu min an tusalli mi'ata rak'atin. Masyaallah. Jika engkau berjalan dan engkau mempelajari sebuah ilmu, satu bab saja di dalam satu kitab biasanya banyak babnya Ustaz, itu lebih baik daripada engkau sholat 100 rakaat. Masyaallah. Tuh. Di sini untuk menunjukkan bahwa ketinggian ahli ilmi dengan ahli ibadah itu beda Ustaz. Bahkan dalam satu riwayat yang lain ceritakan ahli ilmi yang sedang tidur saja itu membuat setan takut daripada ahli ibadah yang sedang sujud. Masya Allah. Lagi nungguin Ustaz. Masya Allah. Ya. Masya Allah ya. Jadi satu bab yang kita pelajari ini sekarang, ya coba diganti sama 100 rakaat. Sanggup nggak? Sanggup? 100 rakaat. Ini sholat taubat terakhir paling banyak berapa rakaat? Ya, 2 paling banyak ya, rakaat. Itu tadi, ini barusan nih, ini udah penutup nih. Yang kita lakukan barusan setara dengan 100 rakaat, Masya Allah. Enak nggak? Gampang nggak? Gampang nggak dapat 100 rakaat ini? Gampang nggak dapat 100 rakaat? Gampang ternyata. Datang aja ke majelis ilmu, jangan ke ikram doang. Cari ya ilmu-ilmu yang lain, datang ke majelis ilmu ya, bukan cuma di YouTube doang. Ini saya sarankan ya bagi teman-teman yang di YouTube ya, sekali deh ke sini. Ya, sekali dah ya, ke ikram nih, mau di Padang, di Aceh ya, sekali ke sini. Datang, dapetin barokahnya. Setelah itu ngaji lagi gitu ya. Di YouTube boleh. Tapi dapetin barokah seperti ini. Karena malaikat itu merebahkan sayap-sayapnya. Masya Allah. Maka ya pantesan aja kita ke Kiai Mufasir ya. Umurnya lama itu hati hidup ya. Masya Allah. Hati hidup lama tuh. Ya. Nah, maka mudah-mudahan ini bisa menjadi penghidup hati kita. 100 rakaat. Kita kalau mau sholat 100 rakaat, aduh, baru 50 rakaat kayaknya udah kecapean ya anak santri ya, betul ya? Langsung batuk tuh. Ya. Misalnya nih bangun malam nih. Terus lagi males sholat, misalnya ya. Lagi males tahajud, atau lagi aduh kok tahajud gak enak gitu ya. Ada cara yang paling gampang dapetin malam tahajud itu. Ya, ambil aja kitab, baca. Maka itu menggantikan sholat tahajud di malam itu. Dan lebih mulia. Lebih mulia daripada sholat tahajud di malam itu. Makanya ada guru saya Ustadz, gurunya Ustadz Ali juga, Kiai Imam Mustafa Mukhtar. Ana pernah sekamar sama beliau kan, pada saat haji itu Ustadz. Itu istrinya itu adalah buku Ustadz. Istrinya tuh kitab. Ya. Sampai istrinya aja cemburu sama kitabnya. Di bawah tidur. Itu apa? Kitab itu dipeluk sama dia. Anak kan perjalanan 21 hari, sekamar sama beliau itu. Ngeliatin gitu dia. Bangun itu langsung dibuka. Tutup lagi, tidur lagi. Bangun lagi gitu. Ya, tidur lagi gini. Masya Allah. Ya. Jadi orang yang ya hari ini kita belajar, kita berpikir bahwa sholat ini Masya Allah, kita kan belajar kemarin sholat taubat ya kan, sholat hajat. Nah sekarang kita belajar bagaimana mencintai ilmu. Di sini siapa yang di rumahnya ada buku
karangan ulama besar? Ada? Ada? Ada. Yang bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya, seperti kitab Ihya Ulumuddin, ya, apalagi? Riyadhus Shalihin, ya, apalagi? Al-Bidayah wan Nihayah, apalagi? Magnet Rezeki, ya. Wah, itu. Ya, itu kitab bagus itu ya. Ada bahasa Arabnya nggak tuh Ustaz ya? Bagus kalau di kitab kuningin itu ya. Kitab kuning ya, ini kitab apa nih? Magnet Rezeki. Masya Allah, ikram. Ya, indahnya ngaji kitab di Rabu malam. Indah nggak malam ini? Masya Allah. Ya, siapa yang mau kita ya ngaji lagi minggu depan? Masya Allah, insya Allah ya. Hidupkan malam. 3 hari kita nggak dapat ilmu, maka sama seperti ya orang yang udahlah nggak sehat, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak berobat, ya pasti mati. Begitu juga dengan hati kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tambahan? Bagus Ustaz. Ya, Penutup ya. Al-ilmu khazain, kata waqala alaihi salatu wassalam, al-ilmu, ilmu itu khazain seperti gudang-gudang. Mafatihuha, kunci-kuncinya as-su'alu, pertanyaan. Sebagai penutup. Ala fas'alu, tidakkah kalian mau bertanya? Fa innahu yujaru fi. Karena setiap pertanyaan itu pasti akan dapat balasannya. Nah, setidaknya di dalam mendapat pahala itu arba'atun, ada 4 yang mendapatkan pahala. As-sa'il, orang yang bertanya, wal alim, orang yang mengetahui, yang ulamanya, wal mustami', orang yang enggak bertanya tapi dengerin gitu ya. Wa muhibbu lahum. Dia enggak dengerin, enggak nanya, enggak alim juga, tapi setidaknya dia mencintai orang-orang yang alim. Itu semuanya sama-sama dapat pahala. Masya Allah. Gitu, Ustaz. Jadi yang belajar, yang ngajar, yang nyiapin kue, yang nyiapin minuman, yang sekedar seneng gitu, ya ada majelis ilmu, semuanya dapat pahala. Masya Allah ya, Masya Allah. Tadi ada pertanyaan, oh ya tadi, apanya tadi Ustaz? Al-Miftah? Ilmu itu seperti gudang, kuncinya adalah pertanyaan. Nah, ini saya mau jawab pertanyaan. Kalau orang tua, ya, kalau orang tua tidak lebih mulia daripada guru, bagaimana kisahnya Uwais Al-Qarni? Yang sampai-sampai sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an diperintahkan oleh Nabi untuk minta doa sama Uwais Al-Qarni saking ya beliau memuliakan ibunya. Artinya apa? Artinya kita tidak membanding-bandingkan. Jadi cara kita dalam membanding-bandingkan keutamaan itu tidak dengan saling dihadap-hadapkan. Tapi bayangkan dengan memuliakan ibunya saja Uwais Al-Qarni terkenal di langit. Dengan memuliakan orang tuanya. Gitu. Jadi Uwais Al-Qarni bukan amalan orang tua, tapi amalan anak. Jadi anak memang wajib memuliakan orang tua. Kalau dia memuliakan orang tua saja sudah terkenal di langit, bagaimana dia memuliakan seorang guru? Kan begitu. Ya, ini untuk yang bertanya tadi ya, saya sempat ngelihat tadi pertanyaan ya, bagaimana kalau seandainya dia memuliakan gurunya? Makanya memuliakan guru ini bagian dari salah satu jalan keutamaan. Salah satu jalan kemuliaan, ya. Salah satu jalan yang insya Allah bisa mendatangkan barokah dan syafaat nanti di yaumil akhir. Makanya Pak Arif jangan heran kalau di kampung-kampung itu mereka tabarukan gitu. Ya, ada airnya kiai diminum gitu. Kopinya. Ya. Kopinya Ustaz biasanya. Kopinya ya. Ya. Kopinya, airnya. Ya, biasa. Kalau anak bawa. Mubazir. ya. Jadi ya apa-apa yang kenapa mereka tabarruk dengan guru itu saking mereka tahu fadilah ini. Mereka ngaji ilmu ini Aiden. Makanya mereka begitu. Ya. Saking mereka memuliakan kan berapa kali lipat itu, ya. Berapa kali lipat seorang guru? 700 kali lipat dibandingkan dengan orang biasa. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak dihadap-hadapkan tapi ditambahkan. Jadi itu aja mulia, bagaimana ini kan begitu. Jadi bukan dihadap-hadapkan, tapi tetap ya bicara tentang orang tua mulia nggak? Ya mulia. Ya, cuma kan ya ada orang tua yang sekedar jadi orang tua, ada orang tua yang menjadi guru. Makanya sekarang ibu saya itu guru saya, bapak saya itu guru saya. Saya nggak ngaji Quran dari yang lain kecuali dari ibu dan bapak saya. Saya nggak ngaji Quran. Makanya kalau ditanya guru ngajinya Pak Nas siapa? Guru ngajinya saya, ya ibu saya. Maka ibu saya derajatnya sudahlah orang tua, ibunda, dan 700 kali lipat. Ya, karena beliau ulama bagi saya. Itu, ya. Makanya di sini ibu-ibu yang ada di sini jadilah guru bagi anak-anaknya.
Jangan mau anaknya itu diajarkan di TPA. Ya. TPA itu nyetornya 2 menit, mainnya sejam. Betul kan? Ini main, ya kan? TPA itu, ya saya bukannya mengatakan TPA nggak bagus ya. Cuma karena sekarang ini fungsi pelajaran itu diserahkan kepada guru. Yang harusnya orang tua jadi guru. Ya, orang tua jadi guru. Mana tadi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Iya, saya bacain saat ya. Nah, boleh. Yang IBK itu. IBK itu apa? Sepertinya ABK di saat ini. Oh ya. Apa Ustadz Nasrul Satali izin bertanya bagaimana kedudukan ilmu untuk anak-anak berkebutuhan khusus, Ustadz? ABK. Berkemampuan khusus ya. Ketika orang tuanya sudah memberikan terapi atas izin Allah, tapi anak belum paham, apakah dimaafkan oleh Allah ortunya? Anak yang spesial itu mungkin. Ya, ilmu ini kan bukan hasil. Ilmu ini adalah proses. Proses mentransfer ya ilmu. Ya kalau si anaknya nggak mampu untuk memahami, nggak apa-apa. Ada ulama Ustadz yang preman dulu. Belajar di pesantren jadi preman gitu ya. Dibiarin nama itu. Ya mau gimana lagi. Namanya juga ini. Tapi di ujung hayatnya jadi ulama besar. Ya. Siapa Ustadz? Uji mungkin Ustadz. Hah? Uji. Uje. Nggak ada zaman dulu ya. Imam siapa ya? Dia tuh Fudail bin Iyad. Ya. Preman itu. Ya. Dan belajar sama seorang guru, tapi dia jadi preman sampai kemudian akhirnya dia taubat. Ya. Nah kan kadang-kadang kita sebagai seorang guru gitu, ya Allah nih anak udah diajarin di pesantren malah jadi preman loh. Ya. Ya udah itu proses. Apalagi anak-anak IBK ini anak-anak insan berkemampuan khusus ini gitu Ustaz. Jadi proses. Ya, tambahan Ustaz. Cukup. Cukup. Ada lagi Ustaz? Mungkin pertanyaan terakhir Dari sini Ustaz. ini ada yang mau nanya? Masya Allah. Dari Bogor ini, Masya Allah. Jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Ucu, Ayah Epi yang sudah mengajak ke sini ketemu dengan orang-orang soleh insya Allah. Masya Allah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz selaku pemateri yang hari ini menghidupkan hati kami yang sudah mati. Allah. Berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun yang lalu tidak dikaji gitu, tidak mengikuti kajian. Alhamdulillah hari ini kami ngaji gitu. Allah. Alhamdulillah. Semoga kegiatan ikram ini istiqomah ya memberikan dampak yang baik buat kami yang sedang belajar. Pertanyaan saya, mohon izin bertanya Ustadz. Dulu saya sedikit nggak banyak pernah membaca juga Ihya Ulumuddin, nggak banyak. Masih di dalam kitab ini, kata kitab ini dikarang oleh Imam Ghazali ya Ustaz ya. Di dalamnya ada hadis dari Anas bin Malik bahwa kurang lebih ada hal yang wailul li ummati gitu. Celakalah umatku. Kata Nabi itu seperti wailul li ummati. Celakalah umatku. Gitu. Siapa ini? Andai kalau misalnya kita tanya wailul lil yahud itu wajar ya. Wajar karena mereka sudah melanggar aturan Allah gitu. Sedangkan dalam hadis ini kata Nabi wailul li ummati, celaka umatku. Gitu. Terus siapa nih yang celaka ini? Dilanjutkan ini dalam hadis ini al ulama usu. Ulama usu. Ini menurut saya ulama usu itu menurut saat itu saya baca kok begini ya gitu. Dia ulama itu kan artinya jamak dari alim. Dia itu orang yang tahu ilmu gitu. Orang yang mengetahui keilmuan gitu. Tapi gitu. Tapi berbuat jahat gitu. Itu kan secara tidak langsung berbentrokan gitu. Paham tapi jahat. Paham tapi jadi jahat.
Nah, setelah saya baca lagi ini, sayangnya nih cuma sampai sini doang saya bacanya. Nah, sifat daripada di situ dia itu katanya dijadikan oleh dia itu ilmu itu sebagai tijaroh, sebagai barang dagangan. Nah, sebagai barang dagangan. Nah, kepada min umara fi zamanihim, kepada pemimpin pada zaman itu, pada zaman yang sedang hidup itu. Nah, pertanyaan saya, satu pertanyaannya, apakah guru itu termasuk menjual ilmu? Itu yang pertama. Nah, apakah profesi guru itu termasuk menjual ilmu? Terus yang kedua, maksud dari ilmu yang dijual itu apa? Gitu. Maksud dari perdagangan ilmu ini apa? Gitu. Terus karena saya pribadi pun, mohon maaf ya Ustaz, ikut kegiatan belajar mengajar juga gitu di salah satu lembaga gitu. Ikut membantu lah gitu. Kadang suka, wah apakah ini saya gitu. Terus yang kedua, kami juga sebagai anak-anak yang bisa disebut masih muda lah, masih belajar gitu. Gimana tips kami ini cara mencari ulama yang lurus gitu, tidak Masya Allah. Seperti itu. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertamanya, maksud dari penjualan ilmu itu apa gitu. Yang kedua, bagaimana tips kami yang sedang belajar ini mencari ulama atau guru yang benar-benar alim, lurus, akidahnya lurus lah gitu. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harta itu ada dua. Harta yang baik dan harta yang tidak baik. Jadi harta itu ada dua. Harta yang baik dan harta yang tidak baik. Harta yang baik seperti apa? Nah ini harta yang baik. Pakai duit semua ini. Ya, bikin studio begini, ini harta. Tapi harta yang baik. Ya. Ada harta yang tidak baik. Harta yang tidak baik ini kerakusan. Udah dapat 1 mau nambah 2. Ya. Udah dapat 3 mau nambah 4. Terus dapatnya dari jalan yang haram. Dapatnya dari hal-hal yang nggak bagus. Maka sepanjang seorang guru itu mendapatkan harta yang baik. Ya. Mendapatkan, bukan serakah terhadap harta. Ya diperbolehkan. Diperbolehkan. Nah, ulama su ini adalah ulama yang sudah kebablasan dalam urusan harta. Kebablasan dalam urusan harta. Jadi dulu tuh Imam Syafi'i termasuk golongan orang yang sangat mencintai kemiskinan. Sangat mencintai kemiskinan. Itu Imam Syafi'i. Pokoknya the best ya, orang fakir miskin tuh paling tinggi derajatnya. Ya. Tiba-tiba belajar sama Imam Malik yang hitung duit di atas meja. Hitung duit di atas meja itu. Dia gak bisa lihat, Masya Allah. Hitung emas gitu. Hitung emas di atas meja. Ya. Hitung dinar itu. Ya. Kalau kita kan dinar kita umpetin ya Ustaz. Sampai kemudian akhirnya Imam Syafi'i berubah pandangannya. Bahkan setelah itu beliau ketemu siapa? Imam Sya'rafi. Ya. Yang akhirnya lebih kaya daripada Imam Malik. Ya. Ternyata derajat kekayaan itu bukan ulama syu ini adalah ulama yang dia menjual agama dengan harta yang tidak baik. Menjual agama dengan harta yang tidak baik. Ya. Misalnya seorang presiden yang minta fatwa terhadap ulama, boleh nggak ngerokok? Ya. Boleh nggak? Ya. Menurut kamu nih merokok gimana? Karena saya suka dengan merokok. Ya. Makruh hukumnya. Karena saya presiden, coba tolong dibuat mubah. Karena presiden minta maksa ini, maka oke. Karena presiden yang minta, hukumnya jadi mubah. Mulai sekarang hukum makruh, hukum rokok mubah. Ini dia menjual agama. Dapat duit tuh. Ya, seperti itu. Nah, jadi nanti kita belajar dari akan rentang dari yang paling nggak mau duit sama yang jadi ulama itu ada yang memang nggak mau duit sama sekali sampai dia fakir. Ada ulama yang seperti itu.
Ada ulama yang rentangnya ya sampai dia paling kaya banget. Nah, ulama su itu yang begini. Yang udah lewat dari rentang kebolehan dari ulama tersebut. Ada juga ulama yang datang seorang khalifah. Khalifah dulu kan ya soleh juga. Khalifah juga dulu ulama. Makanya khalifah itu mujahid. Ya Syekh, coba nasihati aku. Dinasihati tengah jalan gitu ya. Sampai kemudian akhirnya menangislah ini ya. Siapa namanya khalifahnya itu? Khalifah ya. Harun Ar-Rasyid. Iya, betul. Khalifah Harun Ar-Rasyid minta nasihat kepada seorang yang di tengah jalan ditemui, ternyata beliau ulama. Ternyata nasihati. Udah selesai, wahai Kisanak, coba sebut apa saja saya akan kasih ke kamu. Saya ini khalifah. Kamu nyebut apa saja aku kasih. Apa kata ya ulama ini? Ya, oke, saya minta 3 permintaan. Alhamdulillah nih. Dia masih mau minta 3 permintaan. 1, aku minta dipanjangkan umur. Ya. Nangislah ini sih Khalifah Harun Ar-Rasyid. Mana mungkin aku memanjangkan umur? Berarti engkau nggak ada apa-apa. Aku tidak mungkin meminta kepada orang yang manjangkan umurku aja nggak bisa. Ya. Oke, yang kedua. Ya. Yang kedua, ya, tolong 3 permintaan itu ya. Jadi tolong ya, panjangkan umurku. Ya, nggak bisa. Ya. Apalagi 3 itu. Ya. Surga salah satu. Surga salah satunya. Iya, tolong jamin aku masuk surga. Ya. Tolong jamin aku masuk surga. Ada 3 permintaan. Nggak bisa diminta semua. Nah, ini ulama tergolong ulama yang nggak mau apa-apa. Nah, apakah boleh yang seperti ini? Boleh. Tapi ada Imam Malik yang ada di sini. Nah, ulama di sana sudah. Yang dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kalau antum insya Allah mengajar anak-anak santri, ya, kemudian tiba-tiba ada hadiah, ya, yang diatur baik. Kan ada juga hadiah yang diatur nggak baik. Tiba-tiba ada guru yang dapat hadiah banyak karena ngajarnya bagus. Yang ini hadiahnya nggak banyak, iri-irian, ya. Nah ini kan diatur. Oh ya, hadiah-hadiah nggak boleh ada nerima hadiah. Kalau mau terkasih hadiah sama kepala sekolahnya diatur bareng-bareng. Yang seperti itu namanya mengatur harta yang baik. Yang nggak boleh itu, Bapak Ibu, saya nih sekarang ngajar. Ya saya sih nggak pengen duit ya, cuma ya pasti pada paham lah. Mobil saya ini lagi servis ya. Ya nggak banyak, cuma 20 juta aja. Ya kalau ente memang benar-benar mencintai ulama, ya maka ya silahkan ya. Mungkin ini sorban aneh ya. Silahkan diisi berapa aja gitu ya. Seikhlasnya antum, seikhlasnya antum. Seikhlasnya. Lah ini yang nggak boleh. Ya. Jadi silahkan diatur-atur, diukur. Insya Allah dengan kedalaman jiwa kita insya Allah mampu untuk berdamai ya antara harta dan dunia dan akhirat itu. Ya, makanya saya dulu juga dalam kebimbangan seperti antum. Datang ke Kiai Mufasir dikasih doa. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujiba da'watil mutarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmatika man siwak. Itu doa yang diijazahkan guru saya. Yang sampai sekarang saya amalkan dan itu menjadikan saya ya berada di punggungnya harta ini ya. Jatuh ke kanan jurang, ke kiri jurang. Makanya nggak mudah ya dalam urusan rezeki ini. Tapi bismillah insya Allah kita pelajari. Pertanyaan yang kedua itu bagaimana menghindari dan mencari ulama su. Yang baik ketemu yang baik. Yang nggak baik ketemu yang nggak baik. Maka kalau antum ingin mendapatkan yang baik, maka jadikan diri baik. Maka insya Allah ketemu guru yang baik. Ya, ketemu guru yang baik. Kenapa kita ketemu guru yang nggak baik? Karena memang dalam hatinya memang nggak jernih niatnya dan seterusnya. Tapi kalau niatnya bersih, minta kepada Allah, nanti Allah akan tunjukkan. Jadi biarkan Allah yang menunjukkan gurunya kepada kita, insya Allah. Ya, demikian. Ya, Ustaz mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin sedikit. Cek. Ya, mungkin sedikit tambahan Ustaz tadi kisah tentang Imam Syafi'i yang memang dulu pecinta orang-orang yang kurang kaya gitu ya. Karena memang hisabnya paling ringan Ustaz. Di antaranya yang berpikir gitu karena saldonya tidak banyak, mungkin hisabnya lebih ringan. Ketika Imam ketemu Imam Maliki,
Harga kita kan uangnya banyak begitu. Maka Imam Maliki simpel bertanya, bagaimana pendapatmu kalau uang ini dimiliki oleh orang-orang jahat? Kira-kira mana yang lebih baik, dimiliki orang baik atau orang jahat? Ya orang baik. Kalau dimiliki orang jahat, ini akan digunakan untuk penjahatan, digunakan untuk mabuk-mabukan, untuk berzina dan sebagainya. Lalu kalau dimiliki orang baik, ya dia akan menjadi sebuah kebaikan gitu. Bahkan sampai sekarang Ustaz, diantaranya kita pernah ikut pas hajian itu dia undang oleh Syed Muhammad. Syed Muhammad saat itu masih ada, Syed Ahmad putranya di Mekah, Harus Saifah itu. Ketika ngaji semua muridnya pasti akan dijamin. Belum memiliki hotel satu yang buat hajian itu udah bisa untuk menjamin murid-muridnya. Dan ketika kita ngaji di situ semuanya Masya Allah bahagia gitu kan, lahir dan batin kenyang semuanya, nikmat rasanya luar biasa itulah. Dan di antara gayanya Imam Maliki juga sama. Ketika mendidik anak-anaknya, beliau mendidik murid-murid itu dengan membiayai pendidikan mereka juga. Gitu. Itu yang pertama Ustaz. Dan kedua, tadi hadisnya baginda Rasul, ini saya bacakan. Inna haqqu ma akhadtum alaihi ajrun kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah kitabullah. Maksudnya apa? Ketika ngajar, teman-teman, kita ketika ngajar itu boleh mengambil ada upah di situ. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa di Indonesia jadi catatan? Karena catatannya adalah ketika bapak ibu gurunya bekerja gitu ngajar, setelah ngajar ngojek, setelah ngajar sampingan yang lainnya gitu. Nah, inilah yang jadi nggak ada profesionalitas di dalam pengajaran tadi, Ustaz. Maka berharap gitu kayak orang-orang barat saja, Masya Allah, para ulama dahulu, Ustaz, itu ketika mereka cukup dengan bekerja menjadi seorang guru saja, apalagi saat ini di mana di Makkah Al-Mukarramah, kalau misalkan lagi umroh, itu ada komplek untuk para imam, para pengajar itu memiliki perumahan sendiri dan elit luar biasa. Dan mereka tuh fokus. Jadi ketika ngajar, ya ngajarnya fokus aja. Setelah pulang ngajar, mereka ngaji lagi, gitu. Allah alam bisawab, Ustaz. Dan tentang mencari ulama yang baik, istafti kolbak. Maka ambil fatwa lah dari hati kita. Kira-kira nyaman gak sih? Orang-orang hatinya bersih pasti dia akan melihat bahwa oh ini guru baik dan ini yang guru yang ataupun yang baik ataupun yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua ya dengan penasarannya kita dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah yang baik pada ilmu-ilmu yang kita pelajari ya. Dan nampaknya sampailah kita di penghujung kegiatan kita. Insya Allah kita ketemu di pekan depan ya. Nanti antara saya sama yang selalu standby saya dan Ustadz Ali. Kalau saya lagi nggak ada, Ustadz Ali ya dengan Ustadz Roshidin ya, kemudian Ustadz Wahidin ya. Beliau dua orang yang saya kenal betul, sangat ringan ya dalam mengajarkan ilmu ya, sangat ringan hatinya, waktunya ya untuk mengajarkan ilmu kepada kita semua ya. Jadi nanti yang menjadi teman ya antara saya Ustadz Ali ya akan menemani Ustadz Roshidin dan menemani Ustadz Wahidin. Gitu Ustadz ya. Siap. Jadi kita berempat nanti saling mengisi satu sama lain. Dari saya cukup sekian ya, kita langsung lanjutkan dengan salat Isya berjamaah ya, dan kita sama-sama akhiri dengan bersama-sama membacakan suratul Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang di YouTube, sampai ketemu pekan depan insyaallah. Jadi kita punya Rabu dan Jumat pagi ya. Rabu itu Ikram ya, kemudian Jumat pagi kita Al-Kahfi berjamaah. Dari saya cukup sekian dan Ustadz Ali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kita insya Allah langsung sholat Isya. Habis sholat Isya nanti Bapak Ibu jangan langsung. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.